perkenalkan nama saya Natalia Sipayung, NIM C0D02100016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 25. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pajak penghasilan pasal 25 itu. Nah, PPh 25 itu berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengaksur kewajiban pajak di muka. Nah, sehingga si wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, kewajiban angsuran tersebut muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, maka angsuran dan cicilan dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme PPh pasal 25. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya. PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara perhitungnya sendiri. Nah, PPh ini juga dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak. Nah, mengingat pajak terutang harus dilunasi. Nah, yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 25 itu, pertama ada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Nah, adapun si pajak jenis PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau pemotong. Namun, wajib pajak pribadilah dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Nah, lanjutnya, tarif sebesar apa sih tarif PPh pasal 25 itu? Nah, karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Nah, ringkasnya itu pajak terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29. Sedangkan PPh pasal 25 itu angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Nah, rumusnya adalah besar PPh terutang atau PPh pasal 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Namun, terkadang pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran, pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Nah, tarif jenis PPh pasal 25 ini wajib pajak pribadi, pengusaha ataupun badan tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini sifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Nah, bagaimana sih perhitungan PPh pasal 25 itu? Sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak dikurangi dengan yang pertama, PPh dipotong sesuai pajak 21 dan PPh pasal 23 serta PPh yang dipungut sesuai pasal 22. Yang kedua, ada pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Boleh dikreditkan sesuai pasal 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, berikut penjelasan perhitungan angsuran PPh pasal 25 itu. Yang pertama, ada penghitungan PPh pasal 25 ayat 1. Nah, PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja atau pasal 21. PPh yang dipungut oleh pihak lain adalah pasal 22. PPh yang dipotong oleh pihak lain juga ada pasal 23 dan kredit PPh luar negeri pasal 24. Kemudian besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan. Apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulanan dibagi 6 bulan. Yang kedua ada perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Nah,
Untuk besaran angsuran pajak pada bulan-bulan sebelumnya SPT tahunan, PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Yang ketiga ada perhitungan pasal PPh 25 ayat 4. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, pembayaran PPh pasal 25. Untuk pembayaran PPh pasal 25 ini melakukan angsuran. Nah, diperlukannya kode billing terlebih dahulu. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Dirjen Pajak atau DJP. Untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Nah, kode billing ini diperoleh dengan aplikasi billing DJP online atau kode billing yang diterbitkan oleh perusahaan Application Service Provider atau ASP dan perusahaan telekomunikasi. Wajib pajak dapat mengakses DJP online dan lakukan pengisian data berupa nomor pokok wajib pajak atau NPWP, password, dan kode keamanan. Wajib pajak dapat memilih menu utama, pilih menu bayar, dan klik e-billing. Kemudian wajib pajak mengisi surat setoran elektronik dengan data-data yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada isi masa pajak sesuai masa pajak yang ingin dibuat kode billing. Klik buat kode billing, isi kode keamanan, dan klik submit. Selanjutnya akan ditampilkan surat setoran elektronik. Wajib pajak dapat memeriksa kembali dan melakukan pencetakan. Itu adalah langkah-langkah dalam pembayaran PPh pasal 25 melalui online. Nah, juga ada kemudian si kode billing akan otomatis terunduh ya. Wajib pajak dapat melihat nomor kode billing atau ID billing yang digunakan untuk pembayaran. Nah, selanjutnya lagi ada wajib pajak dapat harus membayar pajak menggunakan kode billing tersebut melalui ATM, bank, internet banking, atau kantor pos. Perlu diingat kembali pembayaran angsuran PPh pasal 25 paling lambat ialah tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, PPh pasal 20 ini memiliki batas waktu pembayarannya. Nah, dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03 tahun 2007 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 tahun 2017 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dijelaskan jatuh tempo pembayaran paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur atau Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional dan pemilu, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sebagai contoh untuk bulan Februari, dari Februari ada angsuran PPh 25 wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Maret. Nah, begitu guys. Nah, sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per/22 PJ tahun 2008 pada 21 Mei 2008, pembayarannya wajib dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau ESSP atau dokumen sejenisnya. Dalam melakukan setoran pajak, diharuskan untuk terlebih dahulu membuatkan ID billing. Nah, PPh pasal 25 ini memiliki sanksi. Nah, adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat atau melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga atau denda sebesar 2% per bulannya, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayaran. Nah, di sini saya memiliki contoh perhitungan PPh pasal 25. Nah, contoh ini yang di PPh pasal 25 ayat 1. Pertama, ada PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan tahun 2022 adalah 70 juta. Maka tahun 2022 itu dikurangi kan memiliki 70 juta SPT tahunannya. Dikurangi yang pertama ada PPh pasal 21 5 juta, PPh pasal 22 20 juta, PPh pasal 23 10 juta, dan PPh pasal 24 10 juta. Jadi jumlah kredit pajak yaitu
45 juta. Nah, 70 juta dikurang 45 juta itu sama dengan 25 juta. Jadi besaran angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2022 adalah 25 juta dibagi 12 bulan, sama dengan 2.083.333 perak. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.